Selamat siang Bukle dan teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi Analyzing Financial Performance Report. Yang pertama, menghitung varians. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara pendapatan dan beban akrual serta anggaran untuk setiap unit bisnis dan untuk organisasi keseluruhan. Beberapa perusahaan hanya melaporkan jumlah dari varians-varian tersebut seperti pada tampilan 10.1 berikut ini. Analisis yang sama mengidentifikasikan penyebab dari varians tersebut dan unit organisasi yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians yang terjadi ke tingkat manajemen terendah. Varians bersifat hierarki seperti yang ditunjukkan pada tampilan 10.2 ini. Varians dimulai dengan kinerja unit bisnis keseluruhan, yang dibagi menjadi varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan dibagi lebih lanjut menjadi varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Varians tersebut dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan. Varians beban dapat dibagi menjadi beban produksi dan beban lainnya. Kemudian beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Oleh karena itu, perusahaan bisa mengidentifikasikan setiap varians dengan manajer individual yang bertanggung jawab untuk itu. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang memengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan suatu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat yang paling mendasar. Yang terakhir, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan tentang faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Kemudian, varians pendapatan. Dalam bagian ini jelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk dan hasil dari lini produk kemudian diagregasikan untuk menghitung total varians. Varian positif adalah menguntungkan, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varians yang negatif adalah tidak menguntungkan. Varians harga penjualan. Hal ini dapat dihitung dengan cara mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Perhitungan ini ditunjukkan dalam tampilan 10.4. Dalam tampilan tersebut menunjukkan bahwa varians harga tersebut adalah tidak menguntungkan sebesar $75.000. Kemudian varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan volume tidak dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varians bauran dan volume adalah varians bauran dan volume sama dengan volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan, kemudian dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians volume diakibatkan dari menjual lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Varians bauran diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Karena setiap produk memperoleh kontribusi per unit yang berbeda, maka penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan suatu varians. Jika unit bisnis memiliki bauran yang lebih kaya, laba aktual akan lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dan jika unit bisnis tersebut memiliki bauran yang lebih ramping, maka laba akan menjadi lebih rendah. Karena varians volume dan bauran bersifat gabungan, maka teknik untuk memisahkan keduanya adalah sesuatu yang bersifat arbitrer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang varians bauran. Varians bauran untuk masing-masing produk diperoleh dari persamaan, yaitu varians bauran sama dengan volume penjualan aktual dikurangi total volume penjualan aktual.
dikali dengan proporsi yang dianggarkan, lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan dari varians bauran ditunjukkan dalam tampilan 10.6. Dalam contoh ini terlihat bahwa proporsi produk B lebih tinggi dari proporsi produk A yang lebih rendah terjual. Karena produk B memiliki kontribusi per unit yang lebih tinggi dari produk A, maka varians baurannya adalah menguntungkan, yaitu sebesar $35.000. Lalu selanjutnya yaitu varians volume. Varians volume dapat dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume. Hal ini juga bisa dihitung untuk setiap produk sebagai berikut, yaitu varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikali dengan persentase yang dianggarkan dikurangi penjualan yang dianggarkan, lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Dan selanjutnya ada penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah bahwa manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Rumus yang digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar dari volume industri untuk varians bauran dan volume yaitu varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi volume industri dikali dengan penetrasi pasar yang dianggarkan lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Bagian A dalam tampilan 10.9 menyediakan asumsi-asumsi yang dibuat dalam anggaran awal yang terdapat dalam tampilan 10.3 dan bagian B menyediakan rincian dari volume industri dan pangsa pasar aktual untuk bulan Januari. Varians pangsa pasar dihitung setiap produk secara terpisah dan varians total adalah jumlah perhitungan secara aljabar. Perhitungan tersebut ditunjukkan dalam bagian C. Bagian tersebut menunjukkan bahwa $104.000 dari varians bauran dan volume yang menguntungkan sebesar $150.000 disebabkan karena penetrasi pasar ternyata lebih baik dari anggaran. Sisanya sebesar $46.000 disebabkan karena volume dolar industri aktual ternyata lebih tinggi dari jumlah yang diasumsikan dalam anggaran. Varians volume industri sebesar $46.000 juga dapat dihitung untuk setiap produk sebagai berikut, yaitu varians volume industri sama dengan volume industri aktual dikurangi dengan volume industri yang dianggarkan dikali penetrasi pasar yang dianggarkan lalu dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Perhitungan varians karena volume industri ini ditunjukkan pada bagian D. Lalu selanjutnya ada varians beban yang terdiri dari dua biaya yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap. Varians antar biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan. Karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Dan yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Beban produksi yang dianggarkan disesuaikan ke jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat produksi aktual dengan cara mengalihkan setiap elemen dari biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi untuk produk tersebut. Volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban produksi yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam menentukan varians pendapatan. Apabila volume produksi berbeda dengan volume penjualan, maka perbedaan biaya akan terlihat dalam perubahan persediaan.
bergantung pada metode perhitungan biaya persediaan perusahaan. Hal ini mungkin saja menimbulkan atau tidak menimbulkan varians volume produksi. Dan selanjutnya yaitu rangkuman varians. Terdapat beberapa cara dengan mana varians dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan dapat ditunjukkan dalam tampilan 10.12. Laporan ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Bentuk lain penyajian untuk varian-varian tersebut adalah dengan menunjukkan jumlah aktual beserta dengan variannya. Hal ini memberikan indikasi tentang relatif pentingnya setiap varian sebagai bagian dari total pendapatan atau beban yang terkait. Berikutnya, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan antara anggaran tahunan dan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu, adalah mungkin bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan-bulan yang tersisa. Berikutnya, fokus pada margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Selanjutnya, standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam mengevaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, dan standar eksternal. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan standar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Standar historis. Standar historis merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil dari bulan sebelumnya atau dengan hasil dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar jenis ini memiliki 2 kelemahan yang serius. Contohnya seperti kondisi yang berubah-ubah antar kedua periode bisa membuat perbandingan menjadi tidak valid lagi dan kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Dan yang terakhir, standar eksternal. Standar eksternal adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Bila kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut ternyata serupa, maka perbandingan semacam itu dapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Berikutnya, keterbatasan standar. Suatu varians antara kinerja aktual dan standar bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal tentang bagaimana kinerja yang seharusnya. Langkah pertama yang penting dalam analisis varians adalah pengujian terhadap validitas dari standar tersebut. Selanjutnya adalah sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead variabel maupun tetap, keduanya dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan ditinggal di persediaan dan tidak mengalir ke harga pokok penjualan. Jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan
dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Selanjutnya adalah jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama, secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pasar dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya sering disebut dengan mengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas, dan proses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Lapisan-lapisan ini berkaitan dengan hierarki dari pusat tanggung jawab. Mengambil tindakan berdasarkan laporan varians, hal ini tidaklah memungkinkan kecuali jika varians dapat dikaitkan dengan manajer yang bertanggung jawab untuknya. Selanjutnya adalah biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varians dalam biaya kebijakan. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh varians yang menguntungkan dapat mengindikasikan banyak pusat tanggung jawab tersebut tidak melaksanakan dengan mencukupi fungsi-fungsi yang disetujui olehnya. Materi selanjutnya adalah keterbatasan analisis varian. Meskipun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan, yaitu keterbatasan yang pertama dan yang paling penting adalah bahwa meski analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, analisis ini tidak mengatakan bagaimana varians ini terjadi dan apa yang dilakukan tentangnya. Selanjutnya adalah analisis varians adalah untuk menentukan apakah mutu varians adalah signifikan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan ketiga dari analisis varians adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Selanjutnya adalah tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak bersih hal-hal yang tidak terduga. Laporan formal mengonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Laporan formal tersebut adalah tetap penting. Salah satu manfaat utama dari laporan formal adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Biasanya, terdapat diskusi antara manajer unit bisnis dan atasannya, di mana manajer unit bisnis menjelaskan alasan-alasan dari varians yang signifikan. Tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan dan perkiraan waktu dari setiap tindakan perbaikan. Penjelasan ini bersifat subjektif dan mungkin juga bias. Laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik, saran-saran untuk melakukan hal secara berbeda, memproses atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih drastis lagi. Bagaimanapun, tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, pujian adalah yang paling diperlukan dan kebanyakan mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin.